Sehat Pak. Terima kasih. Semoga sedih. Sehat ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 7 Pegelawatan, Bapak Nan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pegelawatan, Bapak Sarno. Yang saya hormati guru senior dari SD Negeri 7 Pegelawatan, Pak Sagina, dan seluruh Bapak Ibu guru yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita berikan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya bacakan susunan acara pada siang hari ini, perkenalkanlah saya Sofia Safadila selaku pembawa acara maupun MC dalam kegiatan kali ini. Berikut susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu pemateri, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada hari ini dapat berjalan lancar sampai dengan akhir. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Sagina selaku guru senior. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih kepada pengatur acara yang memberikan waktu kepada saya. Selamat siang. Siap. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 7 Kemuliaan, Bapak Sunanto SPDSD. Yang saya hormati Bapak Sarno selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kemuliaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 dan 7 Kemuliaan, serta mahasiswa dari UI. Puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita semua dapat bertemu untuk
mengikuti kegiatan aksi nyata dari guru penggerak, yaitu Bapak Sunanto SPD SD, yang mengambil tema yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada semuanya. Selanjutnya, saya menyambut baik dengan adanya guru penggerak di SD 7 Wetan. Semoga guru penggerak tersebut membawa hal yang baik bagi rekan-rekan semuanya. Ini yang masih muda-muda kan banyak. Ada Pak Hamid, Pak Hasim, Pak Tamsis. Semoga semuanya juga ikut tergerak untuk mengikuti guru penggerak. Ya. Jangan hanya ikut mendaftar tetapi tidak dilanjutkan. Ya, ini sebagai motivator di belakang. Untuk selanjutnya, nanti budaya positif ini akan disampaikan oleh Pak Nan secara baik tentunya, dengan harapan seperti tersebut. Semoga nanti membawa kemajuan bagi sekolah kita untuk kedepannya dan membawa hal-hal yang positif. Ini demikian sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sanjina yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu pematerian dari Bapak Sunanto terkait dengan penyebaran pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba saya berdiri Indonesia. Yang saya hormati Pak Sarno selaku kepala sekolah SD Negeri 30 Wetan. Saya hormati Guru Senior, dalam hal ini Guru Senior di program CGP SD Negeri 7 Wetan. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru SD Negeri 3 dan 7 Wetan serta mahasiswa. Pertama malah pada puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu semua memberi kesempatan pada undangan saya selaku nanti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam hal ini saya dapat tugas untuk membuat aksi nyata yang wajib harus dikerjakan. Salam serta salam mari kita tujukan pada Nabi Agung Muhammad SAW. Masa kita tunggu salamnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memaparkan dari pemaparan aksi nyata pada siang hari ini, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu semua tidak asing dengan kata-kata budaya positif ini. Jadi sebelum ke acara selanjutnya, mari kita es breaking dulu, tapi bukan es adem ya. Monggo berdiri sebentar. Nanti seperti kayak kelas 1 bisa lihat tangan kanan ini 1, sini 2, ini 2.
Ya. Dua. Ini dua. Ini dua. Ini dua. Jadi tengah dan manis. Ya. Tengah dan manis dua. Ini tiga. Oh. Empat. Nah, empat ini. Oh ya, itu Manis ditutup. Ya. Jangan begini. Oh, Iya. Ya. Kalau nggak ini berarti asam uratnya. Terus lima. Dan ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lolos. Bisa? Bisa. Ya. Saya sambil nyanyi ya. Jadi 1, 1, 2, 2, 3, 3 ya. 3, 4, 4, 5, 1, 3, 4, 2, 3, 5, 2. Bisa? Ya, gitu ya. Ya, Kasih deh. aja ya. Satu, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Jadi, untuk tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebaikan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan sebagai pendidik hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Itulah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewan Toroge. Jadi tidak langsung lagi, sebenarnya kita sudah melaksanakan kecuali semua, hanya pas apa enggak begitu. Ini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang saya sebutkan profil pelajar Pancasila. Ya. Budaya positif seperti apa ya? Budaya positif. Yang baik. Positif. Tentunya hal yang baik. Ya. Konsep inti budaya positif: perubahan paradigma belajar, terus yang kedua disiplin positif, dan ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 fungsi kontrol, 7 pilihan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Nah ini yang nanti kita bahas bareng-bareng yang penyampaian dari saya tadi terkait dengan budaya positif. Ya, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi ada profil pelajar Pancasila. Ini adalah sebagai intinya. Terus di dalamnya ada 1, beriman pertama kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus diri mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbinekaan global. Insya Allah kita sudah melaksanakan dengan penerapannya sesuai atau tidak di masing-masing penerapan bisa salah satu bergotong royong, yang jelas beriman betapa beragam macam kita sudah laksanakan.
Pembelajaran dalam paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasar tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak asing lagi dengan kata profil pelajar Pancasila. Itu untuk kurikulum yang sekarang kita ini didengungkan dan diwajibkan untuk bukan profil pelajar Pancasila yang dilanjut di sini. Dua, disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini disiplin positif. Lagi kita sudah melaksanakan dengan penerapan dan ya. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia dalam moral atau karakter yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seorang terbangun atau di dalamnya ada prinsip sehingga ada motivasi menggerakkan yang benar dan hindari yang salah. Jadi contoh nilai kebajikan kita tahu yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpendidikan, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar etis. Kira-kira kita sudah melaksanakan belum ya? Dari ini. Kita sudah melaksanakan. Ya. Beriman dan bertakwa. Insya Allah kita sudah sampai ke bernalar kritis. Yang selanjutnya adalah Ibu Primary Yes atau program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, 4 keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, itu adalah PYP. Berketerampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini contoh. Terus ini ada 4 kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya dari studi kasus, ini contoh dari di sini. Contoh, asis siswa kelas 4. Beberapa anak sering mengeluh pada saya sendiri atau selaku wali kelas 4 karena asis suka meminta bekal makan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti saya, Pak Nato, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan asis melakukan hal tersebut? Kira-kira
kalau menurut bagaimana ya? Yang satu bisa kesambuni, yang kedua pisang, ketiga dari gurunya sendiri. Ya bisa cari perhatian dari peristiwanya, dari gurunya. Seandainya anaknya seperti itu, rasanya gimana? Cari penyebabnya. Ya, cari penyebab. Terus kadang-kadang mangkal apa gimana ya? Meletak gitu. Ya, bisa emosi. Terus alasan itu ketika ditanya oleh guru kelas saya sendiri, jawaban Aziz adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak bawa bekal makan siang. Ini pas. Maka kebutuhan dasar yang sedang diusahakan oleh Aziz adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah ini bertahan hidup dulu. Ya. Itu bukan dari Aziz. Pas dicontoh. Terus alasan yang kedua, ditanya lagi, Aziz menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Seisengnya, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi ini kurang kasih sayang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Aziz adalah kebutuhan akan kasih sayang. Cara maksudnya ingin cari perhatian. Terus alasan yang ketiga dari jawaban Aziz adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka Aziz sendiri sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Penguasaan. Ini jabaran dari Terus yang keempat, alasannya Pak Aziz. Ya. Jawaban Aziz dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah Ajib. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, minum. Oleh karena itu dia ingin mencoba makan temannya yang beraneka ragam. Maka Aziz sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Alasan yang kelima, Aziz menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Aziz sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Itu dia pas. Ini motivasi perilaku manusia. Di dalam ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik jelas dari luar, kalau dari intrinsik adalah dari dalam diri sendiri. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindar dari hukuman. Terus yang ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kan kadang-kadang disurati dan sebagainya, merasa bangga. Dari motivasi intriknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada dua dari motivasi perilaku manusia, baik anak atau kita. Ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ada dua. Terus ini ada perkataan yang menggambarkan motivasi intrinsik.
Belajar hal baru karena menganggapnya sebagai hal menarik. Terus ikut perlombaan karena ingin menikmati aktivitas lomba. Selanjutnya membersihkan kamar karena memiliki hobi bersih. Ini adalah kegiatan yang mengembangkan motivasi dari salah satunya istri. Kegiatan yang menggambarkan motivasi ekstrinsik, belajar hal baru karena menunjukkan yang selanjutnya ikut perlombaan karena ingin dapat hadiah. Ini lagi kejadian bulan Agustus ya. Perlombaan karena ingin dapat hadiah. Terus menjaga kamar agar tidak dimarahi, marahi orang tua. Nah, istilahnya adalah takut. Ada posisi kontrol guru yang sering kita alami tadi dari kasus tadi. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima ini nanti Bapak Ibu semua pasnya yang mana? Saya sudah melakukan ini semua. Ya, bisa nanti sering kalau mangkal di sini hukum, ya itu hukum. Nanti pasal tanda seperti kasus tadi ASIS, terus pembatas bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini contoh, ada sebuah kasus contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini salah adalah tidak memakai atribut seragam sekolah. Ini biasanya kalau hari Senin nih, kalau hari Senin. Sebagai penghukum, saya ini tidak memakai atribut seragam sekolah. Ini sebagai penghukum biasanya. Siapa yang tidak memakai topi silakan maju. Nah, ini sebagai penghukum. Ya, contoh. Berdiri di depan kelas selama 1 jam atau pas pada saat upacara silakan maju baris di depan, berjejer dengan pembina. Itu salah satu penghukum. Terus membuat rasa bersalah dengan kasus tidak memakai atribut. Ini kita sebagai guru dengan moral berapa kali ini yang bisa jadi ibu. Berapa kali saya harus memberitahu kamu selalu saja mengerjakan ibu. Ini sebagai merasa kita dari peserta didik itu merasa dalam di bidang berapa kali kamu itu sudah diberitahu kok kamu tetap mengerjakan saya. Terus ini sebagai teman. Seandainya sudah terjadi itu ada salah satu atau beberapa, terus kita datangi anak itu sambil merangkul atau dudukkan bersama dengan bilang, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak gurunya, lain kali tolong jangan seperti itu lagi. Itu mungkin dengan kata ini anak sedikit kita rasa takutan atau di sini. Itu sebagai teman. Itu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Besok kamu harus membeli atribut sekolah, jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Ada dilihat, terus didatangi dan ini yang sebagai manajer adalah posisi kontrol yang paling bagus adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer. Terus ini ada keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu sudah melaksanakan pertama kali kita masuk ajaran baru. Biasanya kita satu membuat pengurusan kelas gitu. Membuat kelas, terus membuat
istilah kalau sebelum saya tahu ini adalah ada keyakinan atau peraturan, ini nanti kita bahas. Bisa buat peraturan dan ini. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya keyakinan dan peraturan? Kalau keyakinan disepakati bersama antara guru dengan siswa. Oh, iya. Kalau keyakinan itu kesepakatan antara guru dan siswa, berarti siswa dilibatkan. Tapi kalau peraturan gimana? Peraturan biasanya membuat guru atau hanya salah satu pihak, muridnya tidak dilibatkan. Itu kalau peraturan. Ini pembentukan keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif yang dia tidak gitu ya. Kalau tidak itu bilang dibuat dalam pernyataan positif, terus sesuai dengan kondisi kelas, terus warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan sedikit saja akan mudah bagi nanti membuatnya istilahnya singkat, padat, dan jelas. Tapi anak-anak dilibatkan dalam pembuatan itu. Ini salah satu contoh pembuatan keyakinan kelas. Ini kebetulan kemarin punya Pak Sarto, karena saya mau itu tadi membuat ini. Ya, ya mau contoh. Kalau nanti panjangan pada tanya, contohnya mana? Nah ini salah satu contoh. Di kelas 4 belum dibuat. Ini pembuatan satu struktur organisasi, dan ini adalah membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak dilibatkan. Jadi kita hanya sebagai moderator. Yuk hari ini kita membuat keyakinan kelas. Kebetulan kelas Pak dan keyakinan kelas, karena saling berhubung. Ya. Nanti dari ini ada empat kelompok membuat peraturan keyakinan kelas, terus nanti disamakan. Dari jawaban anak-anak itu kita kelompok-kelompokkan, terus nanti merujuk menjadi satu keyakinan kelas. Nah, salah satu hasilnya ini keyakinan kelas disiplin waktu. Ini kan biasanya di sini berangkat tidak telat gitu ya, kata-kata tidak dibilangkan. Berangkat tepat waktu atau disiplin, berangkat tepat waktu, terus berangkat pagi-pagi, ada yang berangkat pagi-pagi, terus dijadikan menjadi kata-kata disiplin waktu. Terus ini bertanggung jawab. Contohnya kalau ada tugas dan sebagainya, satunya jadi bertanggung jawab. Ada saling menghargai dan menyayangi, menjaga kebersihan, bersikap jujur dan tertib. Ini singkat, padat, dan jelas. Dan ini yang membuatlah anak-anak bersama guru. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter murid lebih kuat ketika kembali pada kelompok, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Ini segitiga restitusi. Bentuknya segitiga. Nah, tahapan segitiga restitusi: satu, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Ini identitas, tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu tentang validasi tindakan yang salah, bisa dapat kita lihat
berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan pengemudi. Nah, kita dapat pada detik bisa melakukan hal seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dalam dunia. Yang berikutnya bisa dikatakan bahwa kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting darimu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini bisa positif melakukan hal-hal yang melanggar dari keyakinan kelas atau sekolah. Bisa kita melakukan hal seperti ini validasi tindakan yang salah. Berarti kita bisa mengatakan hal yang jadi pokok. Terus ini nanti ada salah satu contoh tindakan posisi guru menanyakan keyakinan dengan cara bertanya terkait kehidupan yang diinginkan anak di masa depan. Lalu anak dibimbing untuk menjawabnya. Nah, ini Bapak Ibu mari kita lihat video atau tayangan cuplikan satu penanganan posisi baik guru ini. Masuk. Selamat datang di sini. Sambil sini. Menurut kami keyakinan sekolah yang mana? Pertama, setiap asing ini dari prinsip saling menghormati. Apakah sini bersedia memperbaiki makanan ini? Bagaimana kamu memperbaiki makanan ini? Baiklah sini, mulai nanti siang kamu akan tiket bersama temannya. Oke. Jadi belum itu tentang salah satu contoh penerapan posisi sebagai guru ya. Ini hanya salah satu saja, bisa nanti ada buku terus sebagai teman ini salah satu manajer ini. Pada akhirnya dalam pertemuan ini penutup dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merepresentasikan dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut guru-gurunya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, dalam ini Pak Posisi ini Bapak kita sebaiknya kita harus diposisikan sebagai manajer, yang kadang-kadang kita sebagai pengurus. Jadi dari awal sampai hari ini sebelum kita tutup, mohon apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, monggo. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Saya sebagai guru kelas 1 Pak, saya mau bertanya tentang keyakinan kelas. Saya guru kelas 1, anak kelas 1 itu kan masih beragam ya Pak. Ada yang sudah bisa menulis, ada yang belum, ada yang sudah bisa membaca,
bisa, ada yang belum. Ada juga yang sudah bisa menulis tapi belum bisa membaca Pak. Gitu. Nah, yang saya tanyakan itu tentang keyakinan kelas, bolehkah guru kelas 1 itu langsung membuat yaitu keyakinan kelas Pak, tanpa melibatkan siswa begitu Pak? Oh ya, terima kasih kepada Pak Tamsis atas pertanyaannya. Ini tentang keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas nanti pembuatannya adalah antara guru kelas dengan peserta atau murid itu berbarisan. Jadi sama-sama membuat jadi nantinya dalam membuat keyakinan itu anak sudah merasa bahwa itu kan tanggung jawab saya gitu, tidak karena terpaksa gitu bukan sih. Jadi dengan pertanyaan itu keyakinan kelas itu tidak boleh dibuat ya. Kalau dibimbing boleh, tapi kalau dibuat langsung oleh gurunya nanti ya sama saja dengan peraturan gitu kan sih. Begitu Pak Francis. Ya, terima kasih. Monggo ada yang lain. Ya, saya. Ya, monggo Pak. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan guru membuat istilahnya anak menjadi rasa bersalah, Pak. Iya. Ya, itu misalkan sudah 2-3 kali sudah kita ulangi seperti itu, tapi anak misalkan masih membandel. Ini penanganannya apa, boleh dengan metode yang lain atau cara bagaimana, Pak? Terima kasih. Oh iya. Ini banyak harus itu Pak Hasan. Dan sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya bahwa setelah anak tersebut itu sudah ini istilah adalah direstitusi, ya, sudah dipanggil dan sebagainya. Terus kok anak tersebut tetap saja bandel atau melakukan hal-hal yang seperti misalnya yang sekarang terjadi kan bullying, yang bullying sudah dikatakan sudah direstitusi, sudah dipanggil di depan kita biasanya bilang iya, tapi berikutnya tetap tidak melanggar terus. Nah, ini caranya satu, kita harus pendekatan dengan pribadi anak tersebut. Sudah kita dekati apa masalahnya, terus kita pindah dengan secara lemah lembut tentunya. Tapi sebenarnya itu kita juga harus mendekati orang tuanya. Kita bisa melalui orang tuanya ataupun kita berkunjung kepada orang tuanya tentang latar belakang mungkin dia itu kurang kasih sayang atau bagaimana itu Pak Hasan. Jadi dengan anak yang sudah direstitusi terus berikutnya tidak ada perubahan, nah, itu caranya begitu, tapi dengan cara pendekatan begitu Pak Hasan. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke, ya. Apakah ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat pemaparan dari Pak Sunarto tadi terkait dengan posisi kontrol sebagai guru. Nah, kita sering mengalami kejadian di kelas itu kita sudah memberikan PR misalnya. Kita memberikan PR dan ada beberapa anak yang tidak mengerjakan. Nah, kemudian besoknya lagi kita ulangi lagi, kita kasih PR lagi, ternyata anak tersebut juga masih tidak mengerjakan. Nah, lalu saya sebagai seorang guru kadang-kadang merasa sedih melihat kenyataan itu. Nah, lalu supaya anak tersebut jerak dengan perbuatannya yaitu tidak mengerjakan PR, lantas saya kasih hukuman yaitu dengan membuat suatu pekerjaan yang sama, cuma jumlahnya sampai 10 lembar misalnya, kita kasih hukuman
PPN tersebut sebanyak 10 domba. Nah, hal tersebut apa sudah benar menurut aturan tadi kontrol sebagai domba? Ya. Terima kasih Pak Bebe. Ini pertanyaan bagus bahwa kita sering mengalami hal itu dalam dari pembelajaran terkait dengan istilah-istilah tanggung jawab atau kesalahan dari peserta didik. Ini terkait dengan anak-anak atau peserta didik yang tidak mengerjakan tugasnya. Nah, kita sebagai guru pada awalnya sebagai guru dengan cara menghukum, seperti yang tadi Pak Dengan utarakan bahwa cara menghukum dengan supaya menuliskan 10 nomor atau 10 halaman ini sebenarnya kurang baik Pak itu. Ya. Walaupun di sini ada sebagai posisi kontrol guru dalam menghukum, tapi dalam kurikulum Merdeka ini dianjurkan jangan menggunakan posisi kontrol guru. Ya. Jadi yang lebih baik adalah tingkatannya itu bisa sebagai teman, terus yang paling baik adalah sebagai manajer. Ya. Karena dengan menghukum nanti anak-anak bisa menjadi istilahnya cenderung lebih apa ya, lebih malas atau gimana ya kecewa dan kekecewaan paling memang timbulnya adalah balas dendam gitu ya. Jadi merasa didolimi atau bagaimana, jadi sebaiknya dengan cara pendekatan sebagai manajer itu Pak Ibu. Terima kasih Pak Ibu. Mungkin pertanyaan lain. Ya, terima kasih. Tadi guru kelas 1 sudah menanyakan tentang keyakinan kelas. Kemudian ada juga peraturan sekolah yang dibuat secara bersama-sama antara kepala sekolah, guru, wali murid maupun instansi terkait. Nah, apakah peraturan sekolah tersebut masih berlaku bagi siswa-siswi karena sudah memiliki keyakinan kelas? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sakina ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi kita bisa membedakan antara peraturan sekolah dengan keyakinan kelas. Berarti kalau untuk peraturan sekolah itu melingkupi keseluruhan, baik itu peserta didik, pendidik atau warga sekolah itu. Jadi untuk peraturan sekolah itu melingkupi semuanya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu adalah masing-masing kelas. Bisa juga nanti antara Pak Tamsi sebagai guru kelas 1 berbeda dengan Pak Doni sebagai kelas 6 itu keyakinannya berbeda. Begitu. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, peraturan sekolah tetap berlaku Pak. Tetap berlaku. Hanya kalau untuk keyakinan kelas itu ada intern di kelas masing-masing. Begitu Pak Sakina. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau ya cukup, kalau cukup mari kita tutup bacaan hamdalah bersama. Mari. Alhamdulillah. Mohon maaf pada saya mungkin penyampaian kurang begitu mengena dari awal sampai akhir tentang penerapan disiplin motif. Kita diharapkan bisa menerapkannya di lingkungan atau di kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak. Selanjutnya acara penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan dan banyak tutur kata yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Pada pagi hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sebelumnya mari kita semangat ya. Bisa dapat semangat? Coba tepuk apa ya? Tepuk semangat. Terima kasih. Pada materi ini mari kita membuat keyakinan. Ya. Silakan ditulis dari sini. Nah, nanti kamu ya. Ada yang gerak? Ya. Silakan ditulis setelah tulis. Tidak ada apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Bisa kan? Ada program. Ya, ditulis peraturan masing-masing. Ditulis tadi selesai. Ditambah. Ya, berujar satu kertas satu saja. Ya, satu kertas satu tulis. Nanti kurang. Ya, tulis lagi tambah lagi. Ya, ya boleh. Jangan mau pink, mau kuning, mau yang putih boleh. Ya. Ya, silakan. Ditulis nanti ditambah. Kelas ini berapa? 4. Ya. Kalau tidak silakan ditulis, ditempelkan, tulis lagi. Satu targetnya. Satu tempel satu itu ya. Ya, mari tulis, ditempel. Boleh digarisi. Ya. Satu kertas, satu nanti ditempel, tulis lagi, tempel lagi. Ya.
Ya, kayak kemarin. Kemarin kan banyak banget. Nah, sekarang satu ini tulisan misalnya tidak boleh makan. Nah, kan. Ya. Nanti tulis lagi setelah itu. Boleh. Boleh. Tulis lagi. Ya, coba sana. Tulis lagi. Iya. Ya. Itu kita baca sana. Ya, sudah apa-apa. Boleh. Kalau sudah silakan ditempel nanti tulis lagi, tempel tulis lagi. Geser ke sini. Geser. Jaga limnya. Lim ini kita sini. Ya, lagi. Kalau sudah tulis lagi. Tulis lagi. Ya. Pakai ini. Tulis lagi. Yuk. Dia tulis lagi. Masih sama aturan. Iya. Peraturan. Peraturan ya. Ya. Masih peraturan tulis lagi. Yang kira-kira kalian diatur apa saja. Ya, peraturan lagi. Buat sebanyak-banyaknya. Oke, iya, saya perlu. Iya. Boleh. Jadi tulis lagi. Bukan tulis sendiri lagi kayak peraturan. Satu lagi. Satu lagi. Sudah? Lanjut template.
dari berbagai masukan ini ya dari kalian. Ada satu, tidak boleh mencoret tembok, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini ya, ke tembok, lalu tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, terus tidak boleh melanggar peraturan. Sepakat ya ini ya. Terus tidak boleh makan saat jam pelajaran. Waktunya sini. Tidak boleh